Pada tahun ini, Provinsi Papua mendapatkan alokasi dana otonomi khusus sebesar 918 miliar. Namun karena terjadi efisiensi anggaran, maka dana yang diberikan kepada Provinsi Papua sebesar 899 miliar. Keadaan ini menyebabkan perlu adanya satu mekanisme tata kelola, perbaikan struktur, dan akuntabilitas, sehingga dana yang diberikan kepada Provinsi Papua tidak hanya besar secara nominal, namun juga berdampak pada masyarakat Papua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Armanur Ardianto bersama dengan rekan-rekan saya. Perkenalkan, saya Clarissa Melinda. Saya Adinda Aulia. Saya Dewi Zahra. Dan kami dari Kelompok 5. Papua merupakan provinsi dengan status otonomi khusus yang telah berlangsung sejak diberlakukannya UU nomor 21 tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Papua. Setelah lebih dari 2 dekade implementasi otonomi khusus, pada tahun 2021, pemerintah menerbitkan UU nomor 2 tahun 2021 tentang perubahan kedua atas UU nomor 21 tahun 2001 yang memperpanjang pemberian dana otonomi khusus hingga tahun 2041. Selama 2 dekade pelaksanaan otonomi khusus sejak 2001, berbagai tantangan masih muncul. Dalam rapat panitia khusus otonomi khusus Papua bersama DPR RI, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyampaikan meski Papua dan Papua Barat termasuk dalam 10 besar provinsi dengan APBD tertinggi secara nasional, dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat belum signifikan. Mendagri juga menekankan bahwa lebih dari separuh APBD kedua provinsi tersebut bergantung pada dana otsus. Ketergantungan tinggi ini menunjukkan perlunya reformasi tata kelola. Ia juga mendorong pengawasan yang ketat terhadap pemanfaatan dana otsus. Selanjutnya, apa sih dana otonomi khusus itu? Jadi, dana otonomi khusus atau biasa kita dengar sebagai dana otsus adalah bukti komitmen pemerintah untuk percepatan pembangunan di daerah tertentu. Salah satunya ya di Papua ini. Dana ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua melalui pembangunan di berbagai sektor. Kemudian, bagaimana mekanisme dari pengelolaan dana otsus ini? Mekanisme pengelolaan dana otonomi khusus ini dijelaskan pada lampiran pertama Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Penerimaan Khusus dalam rangka pelaksanaan otonomi khusus Provinsi Papua tahun anggaran 2015. Pada aturan tersebut diuraikan tahapan mulai dari perencanaan, penyaluran, kemudian pelaksanaan hingga evaluasi dan pengawasan. Aturan ini bertujuan agar dana otsus tidak disalahgunakan dan benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat. Namun, meskipun sudah ada aturan ini, tapi sampai saat ini Papua masih belum bisa menyamai provinsi lainnya. Kira-kira kenapa ya? Yuk simak video berikut. Otsus Papua sudah berjalan selama 20 tahun dengan realisasi penyaluran dana otsus dan dana tambahan infrastruktur, atau selanjutnya disebut dana otsus sebesar 114,51 triliun. Adanya dana otsus sedikit lebih banyak telah membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Papua dan Papua Barat. Meski demikian, jika dibandingkan dengan provinsi lainnya, tingkat kesejahteraan masyarakat Papua masih tetap rendah dan belum dapat mengejar ketertinggalan dari provinsi lainnya. Hal ini ditunjukkan dengan pencapaian atas indikator kesejahteraan di tahun 2021 menurut data BPS seperti Indeks Pembangunan Manusia IPM, di mana IPM Provinsi Papua yaitu 60,62 dan Papua Barat 65,26 masih jauh di bawah IPM rata-rata nasional sebesar 72,29. Tingkat kemiskinan Provinsi Papua 27,38% dan Papua Barat 21,82% juga lebih tinggi dibanding dengan tingkat kemiskinan nasional yaitu 9,71%. Penyebab utama dari ketidakefektifan otsus ini terletak pada lemahnya tata kelola pemerintah daerah dalam mengelola dana secara akuntabel, transparan, dan tepat sasaran. Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK bahkan menemukan adanya indikasi penyelewengan dana otsus senilai 1,8 triliun. Penyelewengan tersebut mencakup praktik pemborosan, markup anggaran, dan pembangunan fasilitas publik fiktif. Sebagaimana pernah terjadi dalam kasus korupsi pembangunan gereja di Mimika dan proyek jalan di Jayapura yang menyeret pejabat Dinas Pekerja Umum.
Lalu, untuk mengatasi berbagai permasalahan ini, dibutuhkan langkah strategis yang menyentuh akar persoalan, terutama penguatan tata kelola dan pengawasan dana otsus. Pemerintah pusat perlu memperketat evaluasi dan monitoring, tidak hanya melalui laporan administratif, tetapi juga audit kinerja yang berfokus pada dampak terhadap kesejahteraan masyarakat. Peningkatan kapasitas aparatur daerah juga penting, melalui pelatihan manajemen keuangan, perencanaan partisipatif, dan penguatan sistem informasi publik guna mendorong transparansi dan keterlibatan masyarakat. Lembaga pengawas seperti KPK, BPK, dan Inspektorat Jenderal perlu diberi kewenangan lebih luas untuk audit investigatif dan penindakan tegas terhadap korupsi. Masyarakat adat, tokoh agama, dan organisasi sipil harus dilibatkan dalam perencanaan dan pengawasan. Pendekatan berbasis kearifan lokal dan dialog terbuka akan menumbuhkan rasa memiliki terhadap program pembangunan. Dengan tata kelola yang baik dan pemberdayaan masyarakat secara inklusif, dana otsus dapat menjadi instrumen efektif untuk mengejar ketinggalan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat Papua secara berkelanjutan. Gimana? Sekarang sudah tahu kan kenapa Papua yang sudah memiliki privilege berupa dana otonomi khusus tapi kesejahteraannya masih belum optimal? Sehingga solusi yang relevan adalah peningkatan secara koordinatif antara lembaga pemerintah dan non-kementerian untuk melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap pengelolaan dana otsus. Demikian pemaparan video vlog dari kelompok 5. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.